Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah contoh atau aplikasi bagaimana menggunakan simulasi Robodeka untuk robot pick and place dengan keyword yaitu palletizing industrial. Silakan dibuka softwarenya. Pertama saya simpan dulu ya nama filenya. Saya kasih namanya materi praktik Robodeka, lalu disimpan. Nah, sudah bisa dilihat ya. Ini saya sudah free software. Baik, langkah pertama adalah silakan dibuka library. Nah, pada library ini bisa dilihat sangat banyak sekali bentuk dan jenis robot dengan ini dari berbagai macam produk atau perusahaan yang mengembangkannya. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menggunakan robot ABB IRB 1520 ID. Dimana ini bisa dilihat di bawah dengan robotnya ini spesifikasi dari robot tersebut. Nah, brand yang digunakan berarti ABB. Robot ini menggunakan 6 derajat kebebasan, kemudian ada 6 aksis. Beban yang bisa diangkat atau muatan yang bisa diangkat itu maksimal 5 kg. Sedangkan robot ini dia memiliki berat 170 kg. Kalau kita lihat ke bawah itu juga ada tipenya, itu ABB ini dia memiliki tipe palletizing, memiliki 4 aksis. Kebanyakan di sini memiliki 6 derajat kebebasan. Ada juga yang tipenya delta, ada yang 3 aksis, dan lain sebagainya. Robot yang saya ingin inputkan ini silahkan dipilih download. Nah, maka robot akan muncul di sebelah kanan. Selanjutnya adalah saya membutuhkan yang namanya gripper. Untuk mendapatkan gripper maka saya filter di atas ini, bisa dilihat yang merupakan filter ya. Nah, jadi nanti dimulai dulu dari yang umum, ibaratnya dari skala yang besar, brand, kemudian tipenya apa, kemudian semakin mengerucut ya. Ini saya cukup sampai tipe aja, saya pilih tipe, kemudian pilih gripper. Gripper yang saya gunakan adalah yang ini ya, gripper robotik 2F85 ya, open, modelnya open. Kenapa tidak yang ini? Nah, karena ini bentuknya lebih kecil ya. Kalau ini dia lebih besar, jadi nanti bisa mengangkat atau menarik beban yang kecil dan besar. Jadi saya gunakan saja ini, klik download, maka si gripper sudah otomatis nempel di ujung lengan robot. Setelah itu saya reset. Nah, kemudian saya butuh yang namanya meja ya. Meja itu letaknya di sini. Cari di bagian objek. Objeknya bisa dilihat sini, macam-macam, ada konveyor, dan nanti ini untuk apa namanya, ya, seperti scan gitu mungkin ya, keamanan. Nah, di sini saya ada meja. Nah, saya pilih download. Nah, muncullah meja di sebelah kanan ini, di bawah robot. Kemudian yang terakhir adalah box. Sudah, lalu saya close. Tanda dia sudah muncul. Nah, nanti di sini ya. Nah, box sudah muncul, lalu close. Lalu di mana boxnya? Nah, boxnya itu sebenarnya berada di bawah. Jadi kita inputkan dulu semua komponen, jadi dia
terletak atau terpusat di satu titik. Ya, di sini dia saling berhimpit. Jadi tenang saja. Jadi di sini sampai di sini sudah bisa kita melakukan namanya selanjutnya, yaitu meletakkan posisi dari masing-masing objek. Saya ingin robot ini digeser ke belakang agar si box bisa kelihatan. Caranya adalah tinggal saya klik ini, panah ini. Sebelumnya, ini terlihat ada 3 tanda panah. Warna hijau, merah, dan biru. Berarti di sini ada 3 sumbu. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Atau yang disebut dengan diagram Cartesian. Biasanya, sumbu Cartesian ini atau diagram Cartesian ini itu digunakan untuk aplikasi-aplikasi geometri 3 dimensi. Karena dia bisa bergerak pada segala arah. Nah, baik, sekarang saya ingin memindahkan robot ini agak sedikit ke belakang. Caranya adalah dengan klik tanda panah ini. Nah, maka muncul nanti ada tanda panah tambahan yang bentuknya melingkar, warna merah, hijau, dan biru. Gunanya untuk apa? Untuk nanti yang namanya ada pitch, yaw, dan roll. Tapi dalam hal ini saya akan mencoba menggeser dulu robot ini. Untuk menggesernya, maka kita harus pas menekan pada tanda panah. Nah, saya tahan mouse-nya, saya klik, tahan, lalu di drag. Kira seperti ini. Terlihat di sini ada box ya. Kalau box ini tidak bisa digeser. Bagaimana cara menggeser si box ini? Caranya adalah klik 2 kali. Maka muncul nanti di sini koordinatnya. Si box ini kan memiliki 3 panah warna biru, merah, dan hijau. Maka nanti yang kita atur adalah posisinya itu untuk merah ini, kemudian hijau, biru. Biasanya 3 dari sebelah kanan ini tidak digunakan. Sekarang saya ingin memindahkan box ini dari posisi pusat atau tengah meja ini ke atas ini. Caranya saya geser dulu ke arah merah, berarti arah merah misalnya sekitar 300, satuannya milimeter ya. Nah, box berpindah. Kemudian saya geser ke sana, berarti dia sejajar dengan sumbu warna hijau. Yang saya ubah adalah di sini warna hijau. Itu sekitar 300 mm. Loh, kok bisa di sini boxnya? Padahal saya inginnya yang di seberangnya. Berarti tinggal ditambahkan di depan 300 ini minus, lalu enter. Kita pindah. Nah, sekarang kalau kita perhatikan untuk menggeser ini ya, untuk menggeser objek ini atau memutar ini. Nah, kalau untuk memutar begini itu pada mouse kalian silahkan diklik kanan lalu tahan, lalu kalian bisa menggerakkannya. Nah, kan untuk geser secara dua dimensi, nah itu silahkan pada bagian kursor itu diklik. Kursor itu kan dia bisa diputar dan diklik, ditahan kemudian digeser. Nah, sekarang selanjutnya adalah si box ini. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang sejajar dengan meja, ada kelebihan di bawahnya. Kan lucu jadinya kalau box ini tembus meja. Sekarang saya geser lah box ini. Box ini digeser ke atas. Nah, ke atas berarti dia sejajar dengan sumbu warna biru ya. Yang saya ubah angkanya di sini adalah bagian warna biru, kira-kira 50 mm. Nah, pas ya. Pas dia seperti ini, terletak di atas meja. Sehingga bisa dilihat lah kira-kira posisi
sementara seperti ini. Nah, kemudian si robot ini saya ingin geser lengan yang bagian ini. Bagian ini dia akan berputar, bagian sendi ini dia berputar sehingga dia memutar arahnya ke belakang. Caranya adalah seperti ini. Nah, karena saya pilih letakkan kursor saya di panel warna biru, dia geser ke belakang. Kemudian saya ingin nanti gripper itu dia mengambil dari arah atas. Maka saya klik yang warna ini, warna hijau. Kalau dilihat kira-kira sini warna hijau. Nah, hijau. Lalu yang warna biru saya tarik ke bawah. Nah, sehingga posisi awal dari robot beginilah. Posisi awal robot saya. Ya. Nah, ini untuk menentukan bagaimana letak robot. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui dia koordinatnya berapa, gitu kan? Tinggal kita klik saja di sini. Ini yang gambar robot. Jadi namanya ABB IRB 1520 ID. Kita klik 2 kali, maka muncullah di sini data-datanya. Sebenarnya untuk pengaturan koordinat si lengan robot sendiri, misalnya mulai dari posisi letaknya, gitu ya, dari posisi ini, lengannya ini. Ini gitu aja. Itu bisa kita atur di sini. Nah, misalnya saya geser ini kan, otomatis angka-angka di sini untuk sumbunya ini berubah. Nah, kita juga bisa mengatur sudutnya. Coba silakan diperhatikan ketika saya geser, sudut dan posisi ini berubah-ubah ya. Nah, baik, sampai di sini sudah jelas bagaimana cara mengatur posisi dengan robot.